Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di akhir zaman seperti ini, mari kita tingkatkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang tua kita, wabil khusus orang tua secara zahir, yaitu yang melahirkan kita, sosok guru kita, ibu bapak kita, dan orang tua batin kita, yaitu ibu guru kita, beserta dengan cinta kepada saudara kita, cinta kepada tetangga kita, cinta kepada sesama. Karena di akhir zaman seperti ini, yang paling besar fitnah Dajjal adalah kebencian, hasutan, sehingga masyarakat dihasut untuk benci kepada negaranya, sehingga banyak sekali negara-negara di Timur Tengah yang kita lihat karena hasutan-hasutan dari syaitan, dari orang-orang yang sudah dirasuki syaitan, dihasut untuk membenci negaranya, seperti Libya dan lain sebagainya, yang mana masyarakatnya dihasut untuk membenci pemimpinnya, untuk membenci negaranya. Secara otomatis kalau membenci pemimpinnya pasti membenci negaranya, dan akhirnya terjadilah kehancuran. Yang didapatkan adalah kehancuran. Oleh sebab itu, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu tumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama, bukan hanya kepada satu agama, tetapi juga yang berlainan agama, tidak memandang ras, suku maupun agama, seperti yang menjadi simbol negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai terjadi hasutan-hasutan, terjadi sebuah kebencian yang dilontarkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya paling benar, yang menganggap dirinya paling suci, dan menganggap semuanya salah, sehingga menyalah-nyalahkan yang lain tanpa mengetahui sesuatu hal yang sebenarnya. Dan oleh sebab itu, hati-hati untuk semua saudaraku. Benar belum tentu benar, salah juga belum tentu salah. Benar di mata kita belum tentu benar di mata yang lain. Benar menurut kita belum tentu benar di mata Allah. Jadi jangan sampai kita merasa paling benar. Sesuatu hal yang didengar belum tentu seperti yang dilihat. Makanya dilihat dahulu, baik itu secara zahir maupun secara batin. Sekarang ini banyak orang pintar, tetapi kepintarannya hanya untuk memintari orang lain, bukan untuk mengajak ke dalam pengertian atau kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu, hati-hati untuk saudara. Jika ada perkataan, ada ajakan-ajakan yang di dalamnya penuh dengan kebencian, dan di dalam hati penuh menumbuhkan kebencian terhadap sesama, terhadap negara, terhadap saudara, saya harap untuk saudara-saudaraku yang mungkin mengikuti channel saya, jangan sampai diikuti. Ini tentunya bukan untuk saya. Kalau saya sudah jelas salah, banyak salahnya. Yang saya maksud ialah ujaran-ujaran kebencian yang lainnya, yang kelihatannya benar tetapi sebenarnya penuh dengan kesalahan. Jangan sampai seseorang itu menjadi orang yang buta melihat gajah. Jangan sampai seseorang itu menjadi seseorang yang buta lalu dia menjelaskan tentang gajah. Maka ketika itu dia akan berbicara bahwa gajah itu lebar seperti tampah, karena yang ketika itu yang dia pegang pas di telinganya. Atau mungkin dia akan menyalahkan yang lain dan akan berteriak-teriak kalau gajah itu panjang dan bulat, karena yang dipegang itu adalah belalainya. Jangan sampai diri kita menjadi seperti orang buta yang menjelaskan tentang gajah, yang tidak mengetahui secara kapal. Makanya ketika seseorang belajar
untuk membaca Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran, tidak hanya tahu satu dua tentang hadis atau firman Allah lalu setelah itu menyalah-nyalahkan yang lain, tidak. Karena belajar Al-Quran itu ada ilmunya, ada tasrifnya, ada nahwu, ada sorofnya. Para ulama-ulama kita ketika menjelaskan tentang sebuah hadis isma'nya, pengertiannya itu memahami dulu seluruhnya, kafahnya, atau bisa dikatakan asbabun nuzulnya dulu, dipahami semuanya dulu. Setelah itu baru memberikan penjelasan atau tafsiran, bukan hanya mengerti satu dua, tidak. Jadi jangan sampai hanya mengetahui satu dua hadis lalu ketika itu berani untuk membuat fatwa atau berceramah. Ini berbahaya, ini berbahaya. Dan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, gandol atau derek kepada kiai-kiai, terutama kiai-kiai yang sudah benar-benar kiai, bukan kiai YouTube, bukan guru YouTube, tapi benar-benar kiai yang ada di pondok pesantren seperti Habib Lutfi, Gus Muafik dan sebagainya, bukan YouTube seperti ini sedang ramai. Dan untuk semua saudaraku, jika kita mencintai atau menemukan rasa cinta ini sebenarnya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak Rasulullah diturunkan ke bumi ini adalah rahmatan lil alamin, yaitu mencintai seluruh alam, siapapun dicintai oleh beliau. Jadi jangan sampai diri kita penuh dengan kebencian, karena puncak dari mahabbah, puncak dari kita bermakrifat kepada Allah ialah cinta. Saudaraku semuanya, pertama cintailah baginda Rasulullah dan cintailah orang tua kita, maka hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena bagaimana kita ke depan tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau ke orang tua baik, ya maka hidup kita akan baik. Tapi kalau ke orang tua durhaka, maka hidup kita akan sengsara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.